dan tentunya akan saya maafkan dulu yang saya maaf Kang Agung ya. Kepada Kang Wiwin, dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini saya masih diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka dengan rekan-rekan dari komunitas Dunia Herat atau Dunrat ya. Dan hari ini sebetulnya menjadi badalnya Ustadz Failan atau Bapak Failan ya. Semoga beliau diberikan kemudahan dan senantiasa diberikan keselamatan, juga kesehatan. Baik, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya akan melanjutkan kembali orang Sunda bilang hanca ya. Terakhir kita kemarin sedang membahas bahasa cinta ya atau love matter. Yang mana di sini yang menjadi bahasa cinta kita adalah satu, hadiah, seperti yang saya sampaikan di minggu terakhir kemarin, bahwasanya hadiah ulang tahun itu bukan hadiah, itu adalah pajak tahunan ya. Hadiah itu sesuatu yang diberikan tanpa direncanakan, tidak selalu harus ada alasan, dan bukan dalam rangka memperingati sesuatu. Lalu sentuhan fisik, nah ini nanti akan dibahas secara detail di hukum nomor 3. Lalu waktu berkualitas itu artinya bukan waktu bersama-sama, tapi waktu di mana kita meluangkan khusus sifatnya individu, satu lawan satu, bukan makan bersama semua anggota keluarga ya. Yang keempat adalah kata-kata. Kata-kata kita perlu dengan kata-kata yang baik, berbicara dengan lembut ya, dan selalu karena kata-kata orang tua bagi anak itu adalah doa. Sehingga orang tua khususnya ibu wajib berhati-hati dalam mengeluarkan kata-kata. Seyogianya kata-kata yang ideal adalah kata-kata sifatnya doa ya. Misalkan dengan kata-kata bage, kalau orang dulu kan kalau manggil ke anak tuh bager, soleh gitu kan, gelis, itu adalah bagian dari mencoba memuliakan kata-kata. Dan sepertinya memang untuk generasi-generasi milenial saat ini yang orang tuanya, mohon maaf sekali dengan tidak mengurangi hormat saya, yang memiliki eh, strata pendidikan tidak terlalu tinggi, biasanya sudah kurang populer ya memanggil anak dengan kata-kata yang baik ya. Terlebih lagi saya pernah hidup di lingkungan dengan tidak bermaksud untuk mendiskriminasikan ya. Lingkungan yang memang kualitas pendidiknya paling maksimal di SMA, itu bahasa itu sangat disayangkan gitu ya. Bahasa-bahasa yang kancing coplok itu muncul dari seorang ibu, bahkan dari seorang ayah kepada anak yang masih usia di bawah 7 tahun. Nah, ini sangat memprihatinkan. Yang kelima adalah pelayanan. Prinsipnya adalah you give something, I give something, atau I give something, you do something, I give something. Jadi pelayanan itu jangan sampai terjebak niatnya Anda menjadi seorang ibu, tapi malah menjadi seorang babu. Ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke 5 langkah apa saja sih yang bisa kita lakukan, dan lebih ke 5 langkah ini ada merupakan hukum otoritas. Gimana kalau teman-teman atau rekan-rekan dari Dunrat menjalankan salah satu saja selama 7 hari ke depan, maka akan terjadi perubahan yang signifikan. 5 langkah hukum otoritas ini memang didesain untuk memodifikasi behavior atau perilaku tidak hanya anak kecil, tapi ini sebetulnya rentangnya dari mulai usia 3 tahun sampai usia yang tidak terbatas. Jadi ini pun bisa digunakan untuk pasangan, bahkan untuk rekan kerja atau untuk lingkungan. Jadi ini sebetulnya diekstrak dari judul tesis saya ya. Nah, kita mulai dengan hukum pertama. Hukumnya sederhana. Hukum pertama berbunyi, haram hukumnya bernada suara tinggi. Nah, banyak di antara kita salah mengartikan antara tinggi dengan keras.
ya. Suara tinggi itu melengking. Misal nih ya, kalau saya mau gini, "Abah, kemana aja?" Nah, itu nada suara tinggi. Nah, kira-kira nih untuk teman-teman Dunrat, yang berpotensi punya nada suara tinggi siapa? Ayah atau ibu? Ibu ya. Karena wanita dasarnya nada suaranya sudah tinggi. Nah, saya kemarin sudah menyampaikan, usia 0 sampai 7 tahun itu merupakan bahasa ibu. Dan anehnya, seorang ibu untuk anak yang usia 0 sampai 7 tahun, nada suara tinggi ini jarang keluar. Kenapa? Karena secara insting mereka mengharapkan atau mengutamakan kepada bahasa yang memiliki 5 bahasa: sopan santun, kasih sayang, kelembutan, gitu kan, pendekatan, dan itu sangat jarang, hanya anomali saja kalau ada ibu-ibu yang bernada suara tinggi. Karena secara insting untuk menghandle anak 0 sampai 7 tahun dibutuhkan nada yang lembut. Ya, makanya silakan perhatikan deh. Secempreng apapun seorang wanita, mohon maaf, untuk menghandle anak 0 sampai 7 tahun biasanya mereka suara tingginya nggak keluar. Tapi masalah timbul ketika anak usia 7 sampai 14 tahun. Ketika anak usia 7 sampai 14 tahun, di sini peran ibu sudah untuk membentuk karakter anak sudah sedikit kecil atau nyaris nol. Karena di sini anak sudah fase butuh bahasa ayah. Nah, kalau saya sebutkan 5 kata yang kebayang laki atau perempuan, ya. Disiplin, kuat, tangguh, ajeg, teratur. Yang kebayang laki atau perempuan, Mbah? Pasti laki-laki kan? Oh, iya 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 Nah, iya. pasti laki-laki. Nah, oleh karena itu, untuk usia 7 sampai 14 tahun, bahasa ayah perlu masuk. Nah, sayangnya dalam beberapa kasus, kebanyakan dari kita, walaupun anak sudah masuk fase usia 7 sampai 14 tahun, tapi peran ibu masih dijadikan peran andalan untuk membentuk karakter anak. Sehingga SD rapot masih diambil sama ibu, SMP masih diambil rapot sama ibu. Yang kalau ada kegiatan parenting yang ikut ibu-ibu, ya. Saya cukup alhamdulillah sudah belasan tahun ya yang ngadakan parenting, itu yang datang itu rata-rata ibu-ibu. Sehingga bukan parenting, jadinya motherting, gitu kan. Nah, ketika seorang ibu menghadapi anak usia 7 sampai 14 tahun dengan kondisi dia tidak bisa, pengaruh untuk membentuk karakternya kurang, yang mana anak butuh karakter ayah tapi yang handle ibu, maka di sini mulai muncul nada suara tinggi. Nah, sedangkan nada suara tinggi kenapa diharamkan? Mau usia berapapun, sebutnya usia nada suara tinggi itu diharamkan. Kenapa? Pertama, nada suara tinggi itu mengaktifkan visual, gaya belajar visual. Nah, contoh misalnya ke Abah lagi ya. Bah, kalau saya manggil, kan Abah tuh namanya Abah Iwan ya, misalkan ya. Iwan! Kalau digituin, yang kebayang dimarahin atau mau dikasih kabar gembira? Dimarahin biasanya. Nah, padahal kan kita nggak tahu kan sebetulnya mau diapain. Siapa tahu mungkin bahkan disuruh makan misalkan, tapi begitu manggilnya dengan nada suara tinggi, yang kebayang langsung, aduh saya dimarahin. Suatu hal yang minimal, suatu hal yang nggak nyaman. Makanya suara ambulan dibuat nggak nyaman kan. Nada suara tinggi, alarm, bahkan mekanisme nangis anak dibuat nggak nyaman. Kenapa? Karena memang nangis itu dibuat nada suara tinggi. Kenapa? Agar kita bersegera untuk menghandle apa yang menyebabkan anak kita nangis. Apalagi seorang ibu ya, itu sensitif banget terhadap tangisan. Nah, oleh karena itu, nada suara tinggi ini kalau kita tidak gunakan dengan baik, yang terjadi adalah dia akan bisa merusak ya aktivitas visual. Kenapa? Karena dia berasosiasi dengan hal yang tidak menyenangkan, hal yang membahayakan,
bakal hal yang sifatnya genting. Oleh karena itu, nada suara tinggi tidak pernah menjadi opsi yang baik, baik untuk perintah maupun untuk larangan. Ya, oke. Nah, yang kedua, nada suara tinggi itu ada polusi untuk auditori kita. Ya, makanya kan tadi alarm, ambulan dibuat nada suara tinggi. Apalagi kalau mungkin di sini Abah sama Uda sering banget tuh ngadapin kalau mic ketemu sama speaker, kan ngehiang ya. Atau ketika mau adzan misalkan yang tiba-tiba ada feedback, itu kan nggak nyaman banget di telinga. Itu jadi gangguan, bahkan menyakitkan secara fisik. Nah, nada suara tinggi memang didesain seperti itu, didesain untuk membuat kita tidak nyaman. Karena sesuatu hal yang bernada suara tinggi, itu membuat kita jadi lebih alert, bahwa ini adalah suatu hal yang berbahaya. Kebayang nggak kalau ambulan suaranya tenonet, orang nggak akan minggir. Atau alarm ting teng, ting teng, alarm nggak akan bisa membuat orang bangun, gitu kan? Alarm kebakaran, 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 nggak akan membuat orang jadi bergegas, malah jadi tidur, gitu kan? Nah, oleh karena itu, nada suara tinggi diharamkan karena secara naluri, ya, nada suara tinggi pertama dia ada mengaktifasikan visual yang mana konotasinya adalah hal yang tidak menyenangkan atau negatif. Yang kedua, memang nada suara tinggi adalah polusi. Pertanyaannya adalah, kenapa kalau orang nyanyi nada suaranya tinggi kok bisa bagus? Nah, kalau dulu rekan-rekan Dunrat suka nonton waktu zaman jahiliyah mungkin ya suka nonton X Factor atau Idol, Indonesian Idol. Kan juri selalu ngomong gini ya, itu pitch-nya katanya gitu kan. Pitch control-nya. Terus kamu tuh harus nyanyi bukan berteriak. Nah, di sini ternyata kalau bernyanyi, nyanyi dikatakan sebuah nyanyian yang bagus ketika dia mencapai nada suara tinggi, ada harmoninya. Gitu kan, bukan hanya sekedar tinggi, termasuk masalah azan juga. Nah, Abah pengalaman nih azan gitu kan ya. Ketika azan itu yang dibutuhkan bukan nada suara tingginya, tapi harmonisasinya. Percuma nada suara tinggi kalau tanpa harmoni, jadinya apa? Teriak, bukan nyanyi, bukan azan. Gitu ya. Oleh karena itu, mulai sekarang, khususnya para ibu-ibu, para akhwat, gitu kan ya, yang berpotensi untuk bernada suara tinggi, mulailah untuk belajar membuat nada suaranya menjadi suara yang rendah dan bergelombang. Sama seperti yang sedang saya lakukan sekarang. Minimal kalau nggak bisa rendah, buat dia bergelombang. Walaupun secara insting, kalau seorang perempuan menghadapi anak usia di bawah 7 tahun, pasti mereka nggak berani untuk nada suara tinggi. Pasti, aduh bager, anak king. Nah, ada penekanan, ada gelombang. Nah, ini sama kepada anak usia 7 tahun ke atas pun sama. Ya. Nah, itu adalah hukum pertama. Kebayang nggak rekan-rekan Dundrat, Ikhwan Ahwat Filah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita bisa melakukan hukum pertama saja, wow, ini bisa sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita sudah punya contohnya. Rasulullah SAW ada terkenal orang yang sangat lembut, sopan dalam bertata bahasa. Beliau tidak pernah meninggikan suara jika berhubungan dengan dirinya pribadi atau keluarganya. Tapi kalau berhubungan dengan wahyu, entah itu perintah agama, ketika beliau marah, maka beliau bernada suara tinggi. Tapi itu sebagai penekanan, ya. Nah, oleh karena itu, sobat Dundrat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mulai mencoba untuk bernada suara rendah dan bergelombang ketika berbicara, termasuk ketika Anda marah. Ada sedikit tips dari saya. Ketika anak saya masih usia 7 tahun ke bawah, saya kalau marah selalu gini, dasar bager solehah kadieu. Nah, jadi mungkin nadanya marah,
tapi kata-kata yang keluar, kata-kata yang berkebalikan. Ini bisa membuat terjadi, kalau dalam bahasa prokemnya tuh konslet di kepala anak, gitu kan. Sehingga apa yang terjadi di sini, anak dia akan paham bahwa ibunya atau ayahnya sedang mengkoreksi sesuatu. Tapi dia bingung kenapa kata-katanya kata-kata yang memuliakan, gitu ya. Nah, ini kesannya kayak bercanda, tapi ini bisa menetralisir masalah. Kenapa? Karena ketika suatu masalah terjadi, ketika sebuah konflik terjadi, otak manusia secara otomatis dia akan men-shutdown. Neokorteknya akan shutdown. Satu-satunya bagian otak yang dipakai untuk berpikir akan shutdown ketika dia high emotional state. Ya, nah ini dia. High emotional state. Ketika Anda marah, Anda sedih yang berlebihan, Anda kecewa yang mendalam, Anda takut yang luar biasa, itu namanya high emotional state. Maka otak neokortek berhenti untuk bekerja, yang muncul otak mamalia. Sehingga kalau keadaannya lagi high emotional state, Anda tidak bisa menerima solusi. Misal gini, nih Abah nih lagi melakukan kesalahan nih. Secara insting kan kalau kita melakukan kesalahan, kita tahu itu salah. Contohlah misalkan Abah datang terlambat, ya. Sesering apapun Abah datang terlambat, tetap tiap kali terlambat ada rasa bersalah. Betul nggak? Ketika orang lagi merasa bersalah, lagi high emotional state, terus kita kasih solusi, dinasehatin, kamu tuh nggak boleh terlambat, kamu tuh terlambat itu nggak baik, bla 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 bla. Yang terjadi apa? Informasi itu akan diolahnya oleh emosi, bukan oleh logika. Yang terjadi apa? Yaitu yang dimarahin malah makin emosi. Betul nggak? Pernah kejadian gitu nggak? Kita nasehatin orang, yang dinasehatin malah jadi nyemprot kita. Sama kayak kita nagih hutang, gitu kan. Kenapa sekarang banyak fenomena orang yang berhutang malah lebih galak daripada yang nagih? Nah, karena dia mencoba menyampaikan sesuatu ketika emosinya lagi sama-sama tinggi. Karena orang yang berhutang bagaimanapun juga pasti ada rasa bersalah. Ya. Nah, cara terbaik untuk memberikan solusi justru ketika emosinya lagi stabil, lagi tenang. Kayak sekarang nih, Abah gitu kan lagi berbahagia, lagi tenang, dinasihatin apapun pasti akan dapat, pasti akan masuk, ya. Jadi ketika pada orang tua ingin menasihati anak, ingin mengkoreksi perilaku anak, please koreksi minimal 24 jam setelah kejadian permasalahan, 24 jam setelah konflik, ya. Gitu. Kurang lebih seperti itu, ya. Itu adalah hukum pertama. Mari kita lanjutkan lagi ke hukum berikutnya. Hukum yang kedua. Hukum yang kedua adalah bicaralah ketika matanya memandang Anda. Nah, kembali lagi, ini kebanyakan para ibu, ya. Para ibu terkadang terlalu terburu-buru kepada apa yang ingin disampaikan, ya. Langsung bicara ke anak, entah itu memerintahkan, entah itu mengkoreksi, tanpa melihat keadaan si anak. Ya, banyak misalkan ketika anak lagi main HP, Anda mencoba berbicara, mencoba untuk menasehati. Yang terjadi apa? Maaf, Anda dianggap tidak ada. Kenapa? Betapa pentingnya bicara saat matanya memandang Anda. Apa yang dilakukan ketika matanya tidak memandang kita? Ya. Nah, sebelum masuk ke sana, saya jelaskan dulu bahwasanya kenapa penting sekali matanya memandang kita ketika kita bicara. Satu, mata itu adalah simbol fokus. Manusia, karena manusia itu adalah predator, maka pandangannya dibagi dua. Ada focal vision, ada peripheral vision. Focal vision itu adalah fokus utama kita, ukurannya hanya 30 kali 30 cm. Coba Anda perhatikan, sering kan Anda memperhatikan kalau fotografer selalu kayak gini nih, buat wah ada gini-gini. Nah ini tuh dia sedang mencoba memproyeksikan focal vision dia, memproyeksikan focal vision dari orang-orang yang nantinya akan jadi target melihat foto hasil karyanya.
Sehingga makanya suka ada gini-gini kan, gini-gini gitu kan. Terus ada yang kayak gini. Itu mencoba sedang memproyeksikan focal vision manusia. Nah, sehingga ketika matanya dia belum memandang mata kita, maka kita belum masuk ke wilayah focal visionnya dia. Kita baru ada di peripheral vision, ya. Nah, kalau di peripheral vision ini kita belum bisa menjadi satu hal yang penting, gitu ya. Nah, artinya kalau kita belum masuk ke wilayah focal vision seseorang, maka eksistensi kita belum diakui. Tapi ketika kita sudah masuk ke dalam wilayah focal vision mereka, artinya dia tetap memandang mata kita, maka keberadaan kita diakui oleh dia. Sehingga kalau kita sudah mengakui keberadaan seseorang, maka apa yang disampaikannya akan lebih bisa dipahami dan dia siap untuk menerima informasi itu. Kita diberlakukan aware of existing. Jadi keberadaan kita diakui. Sekali lagi pada ayah bunda sekalian di luar sana, sahabat Bundrat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bicaralah hanya ketika matanya memandang kita. Bicaralah saat matanya memandang kita. Setelah kita memastikan bahwa matanya memandang kita, maka mulai keluarkan suara dengan nada suara yang rendah dan bergelombang. Ya. Nah, itu dia. Sejauh ini itu adalah baru hal-hal yang simple. Sekarang agak lebih kompleks. Oke. Biasanya untuk hukum 3 ini saya selalu minta model, ya. Tapi karena kita sekarang lagi online, otomatis saya nggak pakai model, tapi saya akan menggunakan model gambar, ya. Baik. Hukum ketiga itu apa sih? Hukum ketiga adalah touch atau sentuhan. Sentuhan ini kesannya seperti sederhana, tapi ini sangat berpengaruh. Sangat luar biasa sekali dalam membentuk karakter seseorang. Ya. Nah, sentuhan ini saking pentingnya Al-Quran mengatur sentuhan. Ya, kita tidak boleh bersentuhan selain muhrim kita atau yang dihalalkan. Ya, oke. Bah, saya minta bantuan Abah nih untuk hukum nomor 3. Siap, Siap, Abah ya? Abah siap, jadi siap. objek. Nah, baik. Abah mau ngebahas laki-laki atau perempuan dulu? Sentuhannya. Perempuan. Oh, Perempuan, laki-laki baik. udah kemarin. Pagi-pagi sudah ngopi. Ya nih Sama Bah ada saja ngopi, Coffee Bah. House endorse nih. Endorse. Baik. Kita laki-laki dulu ya. Baik. Banyak di antara kita masih mungkin ada yang tahu tapi belum menjalankan, yaitu perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan, sistem sentuhannya berbeda. Kalau laki-laki, sentuhannya adalah tapping, gitu ya. Kalau perempuan adalah belayan atau gesekan. Oke? Nah, laki-laki ketika dia memulai kalau ketika kita ingin menguatkan karakter atau attitude seseorang dengan menggunakan sentuhan, maka ada beberapa hukum yang wajibun bin kuduun dipahami. Pertama, bahasa laki-laki adalah tapping atau sentuhan, ya. Jadi kita harus tapping. Ya lihat aja di alam, domba jantan ketemu domba jantan kan diadu, bukan gesekan kan. Nah, kalau King Kong menunjukkan kekuasaannya dia dengan memukul dada. Atlet cowok ketemu atlet cowok, tos gitu kan. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah haram hukumnya memegang kepala anak laki-laki, berapapun usianya. Ya, kenapa? Bagi laki-laki, kepala itu vital. Kepala itu melambangkan otoritas, melambangkan kekuasaan. Ya, kecuali kalau dia menyerahkan kepada Anda, bukan diserahin seperti ini ya, tapi misalkan ketika sungkem, tetap kita meresponnya dengan menepuk bukan membelai. Nah, jadi ayah bunda di luar sana yang punya anak bayi laki-laki, biasakan untuk tidak menyentuh kepala anaknya. Nggak akan jadi apa-apa. Justru
salah satu penelitian dari Cambridge University, ketika anak laki-laki ya, tidak disentuh bagian kepalanya sampai usia 3 tahun, maka rasa percaya dirinya akan semakin kuat. Memang efek sampingnya adalah egonya pun akan makin kuat. Tapi laki-laki memang perlu ego yang cukup kuat. Makanya laki-laki itu ibaratnya berani ngambil resiko, punya ambisi, itu adalah bagian daripada laki-laki punya ego. Ya, ego yang menyebabkan laki-laki cemburu. Ego yang menyebabkan laki-laki punya ambisi. Ego yang membuat laki-laki bisa menghadapi tantangan. Kebayang kalau laki-laki nggak punya ego, begitu ditantang, ya udahlah terserah kamu aja. Itu bukan laki-laki. Laki-laki itu harus punya ego. Atau mungkin kalau dalam bahasa Arab namanya afaf, gitu kan, harus punya afaf, punya kekuatan, punya pride. Nah, kepala itu melambangkan itu, ya. Jadi hati-hati untuk membentuk karakter, rasa percaya diri yang kuat, laki-laki jangan disentuh bagian kepala, baik oleh ayah maupun oleh ibu. Oke. Yang kedua, bagaimana seorang ibu pengen berinteraksi menyentuh wilayah anak laki-lakinya? Nah, maka laki-laki untuk seorang ibu kalau ingin memuji anak laki-laki, maka wilayahnya adalah lengan atas ini, ya. Lengan atas ini adalah wilayah seorang ibu untuk memuji dia. Oke, ingat, dilarang membelai, tapi menepuk. Misal ini punggung anak ya, ini bahu maaf, lengan atas ya. Ini misalkan saya pakai ini. Maka ibu bisa menyentuh dengan seperti ini. Gini, hebat anak mama. Atau gini, nah gitu dong anak mama. Gitu loh. Paham ya? Jadi wilayah lengan atasnya oleh sang ibu ditunjuk pakai petevis atau pakai punggung tangan. Di gini. Gitu. Ininya ya, di gini. Ah, hebat anak mama. Nah, jangan, aduh hebat anak mama, itu membahayakan sekali. Itu memunculkan, menguatkan sisi feminis. Karena teman-teman, walaupun Anda laki-laki, Anda tuh punya hormon progesteron. Cuman tidak terlalu banyak, ya. Perempuan juga punya hormon testosteron, tapi tidak aktif. Gitu loh, yang lebih dominannya apa. Sehingga laki-laki dan perempuan punya sisi feminis, punya sisi maskulinitas. Nah, sentuhan bisa menguatkan. Makanya sekarang banyak istilahnya ngonde, gitu kan. Laki-laki suka dengan perempuan, tapi gemulai gitu. Ih, Eko nggak suka deh kayak gitu. Nah, itu adalah istilahnya ngonde. Kenapa? Karena dalam hidupnya dia sering disentuh wilayah-wilayah yang seharusnya nggak disentuh. Seperti laki-laki sering dibelai kepalanya, sering diusap kepalanya, sering diusap bahunya, sering diusap lengan atasnya. Itu cukup berbahaya, ya. Sedangkan kalau bahasa ayah untuk menunjukkan rasa proud, rasa bangga adalah cukup tepuk di pundak. Saking hebatnya nih tepukan pundak ini, saya pribadi sering nepuk pundak sendiri ketika nggak ada yang menepuk pundak saya. Karena ketika itu walaupun dipejamkan mata, tepuk aja walaupun saya tahu tepuk saya sendiri, itu rasanya beda. Ya sama kayak gini, saya mau menjatuhkan uang 2.000 di lantai. Walaupun tahu itu uang saya, tapi alam bawah sadar saya ketika ngambil itu kayak menemukan sesuatu gitu loh. Nah, itu saking kuatnya, itu bedanya ketika kita berkomunikasi dengan alam bawah sadar dengan berkomunikasi dengan alam sadar, ya. Jadi kalau seorang ayah ingin menunjukkan rasa bangga kepada anak laki-lakinya, jangan pakai mulut. Cukup sentuh, tepuk pundaknya 3 kali. Ya, itu. Terus kalau seorang ibu gimana? Kan ibu paling sering nasehatin ya. Udah laki-laki mah jarang nasehatin sebetulnya. Cowok itu jarang saling menasihat. Paling kalau cowok itu ngasih nasihatnya dalam bentuk metafora. Nih kayak ayah saya itu membesarkan saya dengan metafora. Contoh, ayah saya selalu bilang, manusia tuh kayak teko. Kalau diisi air bening, keluarnya air bening. Diisi air susu, keluarnya juga air susu. Diisi kopi, keluarnya kopi. Bahkan diisi comberan, keluarnya ya air comberan. Nah, kayak gitulah manusia. Kalau di dalamnya yang baik-baik, keluarnya pun yang baik-baik. Gitu ya. Itu bahasa laki-laki. Nah, tapi kalau bahasa perempuan kan kadang suka, ya
Kalau orang apa Sunda bilang ngawek-wek ya. Nah, mulai sekarang gunakan tips ini. Para ibu yang punya anak laki-laki yang di atas 7 tahun ingin ngasih nasihat, gini kan. Simpen tangannya di pundak, terus lakukan gini. Nak, mama pengen kamu jadi anak soleh, ya. Kamu bisa kok. Paham nggak? Jadi ketika berbicara sambil ditepuk mengikuti pola apa tuh nada bicara kita, suku kata kita. Nah, itu dua manfaatnya. Pertama, kita menyentuh wilayah yang memang unsur proud dari si laki-laki, pundak ini, ya. Sehingga ketika disentuh, walaupun isinya kita nasihat atau tanda kutip mengkoreksi dia, insting yang muncul adalah alam bawah sadarnya adalah dia bangga sama saya, gitu loh. Karena pundaknya. Dan ketika ibu berbicara sambil menepuk tepukan sesuai dengan irama tepukan, si ibu dipaksa untuk bicara dengan nada suara yang rendah dan bergelombang. Betul nggak? Nggak mungkin kan? Antan, kamu nggak bisa. Karena tepukannya pasti akan iramanya akan beda. Nah, sama seperti ini. Saya kan mazhabnya kan digoyang-goyang nih atahiyat ya. At-tahiyatu mubarakatuh sholawat. Nah, itu sama. Itu mazhabnya seperti itu. Ya, ternyata memang dalam efek seorang ibu ketika memberikan nasihat kepada anaknya, ketika dia ditepuk seperti ini dan berbicara mengikuti ritme dari tangan ini. Ini memaksa ibu untuk bernada suara rendah dan bergelombang. Oke, paham ya? Mungkin ini bisa masukkan juga buat Teh Ari ya. Ngomong-ngomong Teh Ari kemana nih hari ini? Oh, nggak ada. Kuotanya lagi belum ada. Ini padahal penting loh untuk anak laki-laki. Oke, baik. Itu cukup sekian dulu untuk laki-laki ya. Kalau dibahas tuh banyak banget. Ada sentuhan pergelangan tangan, lalu ada wilayah dada, lalu ada paha atas. Itu banyak banget laki-laki itu. Nah, kita masuk ke perempuan. Untuk ke perempuan, oke, saya akan merubah screen. Bentar. Oke, saya akan menggunakan ini. Oke, nah ini perempuan ya. Kelihatan semuanya, Bah? Oke, sekarang perhatikan untuk perempuan, perhatikan mau saya ya. Nah, untuk perempuan ini, bahasa perempuan adalah elusan atau belayan. Oke, nah belayan ini ada dua wilayah. Pertama adalah di wilayah, sebentar. Gini dulu. Nah, pertama ini adalah wilayah kepala dulu ya. Kepala ini dibagi jadi dua. Ada kepala bagian atas, ada punggung kepala atau belakang kepala. Oke? Nah, wilayah ini disentuh dengan cara yang berbeda dan penempatannya memang beda. Oke. Bagi para ayah dan ibu, ketika menunjukkan rasa sayang, ya. Tadi kan ketika sang ibu ingin menasehati anak laki-lakinya, ditepuk pundaknya sambil ngikutin irama pembicaraan. Nah, kalau anak perempuan di kepala sini, tapi hanya di wilayah kepala atasnya nih, segini aja ya. Nah, segini aja. Jadi kalau ngomong teh, "Nak, mama pengen kamu tuh jadi anak yang soleha. Jangan sampai tembus sampai belakang." Kalau bahasanya sedang menasehati. Cukup atasnya doang nih. Ayah juga sama. Ya, ayah juga sama. Nah, jadi apa bedanya? Karena ketika langsung dari depan sampai ke belakang telinga, ke belakang kepala gini, ini ada ungkapan rasa kasih sayang. Ini sama ketika efeknya laki-laki ditepuk pundaknya oleh ayah, maka ketika anak perempuan dibelai oleh ibunya dari atas depan kepala sampai ke belakang, efeknya sama kayak anak laki-laki ditepuk pundaknya oleh ayahnya. Oke, jadi ini adalah sentuhan ibu dari atas sampai ke belakang, gitu. Nah, pertanyaannya, kalau ayah boleh nggak? Nggak boleh. Ayah hanya boleh di atas saja. Karena bagi laki-laki, belakang kepala perempuan
itu bermakna seksual. Jadi hati-hati. Ya, jadi kalau punya Abah nih punya anak perempuan, kalau itu sentuh atasnya aja, Bah. Gini, belai-belai gini, lagi tidur. Jangan pernah sampai dibelai sampai kepala, Ini belakang kepala jambulnya gini. gitunya, jambul, Jambulnya aja gini, pokoknya udah rebun-rebun. jambul. Ya, anu teh Syahrini. Nah, bahkan, Bah, ini ada sedikit tips dari saya bagi yang punya anak perempuan. Tapi ini hanya berlaku untuk perempuan ya. Jadi ketika anak sakit, lagi nggak nggak fit lah, Bad baik mood, bad badannya mood gitu aja. maupun mentalnya, yang terjadi adalah Abah usap kepalanya ketika dia mau tidur, lagi nundutan, ya Bah ya. Lalu Abah ucapkan jampi-jampi ini. Namanya siapa namanya? Hasna atau Husna? Hasna ya? Terus yang Husna dulu, yang udah yang gede, yang Yang gede. udah gede ya. Nah, Husna ya. Jadi Abah bilang gini, semakin hari Husna semakin sehat, semakin hari Husna semakin kuat. Lakukan itu sampai dia tertidur. Trust me it works. Karena itu adalah bahasa semi hipnosis. Jadi Itu karena bahasa di induksi waktu namanya. itu ya, Ya, apa itu namanya adalah teh, bahasa induksi ketika dia dalam keadaan alfa. alfa ya Dan betul. bahasa yang digunakan adalah bahasa progresif. Ya, jangan gini. eh, kamu soleha, kamu anak yang baik, itu tidak akan berpengaruh apapun. Tapi gunakan kalimat progresif. Semakin hari kamu semakin sehat, semakin hari kamu semakin kuat, semakin hari kamu semakin cerdas. Ingat, cerdas bukan pinter, gitu ya. Karena pintar itu butuh effort. Nah, jadi kalau pintar itu ada usaha yang dibina bersama, tapi kalau kecerdasan itu akan muncul dengan sendirinya. Satu hal yang bisa distimulus dari dalam dirinya. Gitu ya. Jadi kalau ada anak sakit, anak khusus anak perempuan, seperti itu tadi tipsnya ya. Selamat datang, udah Dedi. Baru bangun kayaknya. Oke, lanjut ya. Udah jam 6 nih. Berarti ini saya nggak bisa terlalu banyak nih untuk perempuan ya. Baik, sekarang langsung aja. Wajah. Wajah ya. Kalau perempuan wajah ini, coba di sini ada nggak peserta ibu-ibu akhwat? Nggak ada ya? Ada nggak akhwat yang bisa dipakai on cam? Karena saya butuh butuh dipraktikan. Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada akhwat yang bisa ini ya? Oke lah kalau gitu, mudah-mudahan pada denger ya. Jadi gini, Bah. Wajah perempuan ini adalah area yang perlu perlakuan yang berbeda ketika sang ayah atau sang ibu yang menyentuh. Oke? Bagi akhwat yang hari ini mendengarkan, tolong lihat ke kamera, kamera ya. Lihat ke video saya. Coba angkat telapak tangan kanannya. Coba Abah juga nggak apa-apa angkat telapak tangannya. Ya, tangannya. Lalu tempel di pipi. Nyaman nggak? Nyaman ya, Bah ya? Makanya kan kalau, Namun nyeri gigi nah, biasanya sakit, nyeri gigi. ya, tapi ini nyaman kan? Mm-mm. Nah, Gitu-gitu senang. laki-laki akan seperti ini kalau dia lagi kasmaran. Mm-mm. Nah, Bareng ulang gitu nya perempuan ngalong jentul. akan seperti ini ketika dia mendapatkan rasa nyaman. Makanya kalau ada yang romantis, oh, gitu kan? Mm-mm. Perempuan tuh kayak, oh, gitu. Jadi ini hubungan sama asmara. Jadi, gak boleh seorang ayah menyentuh anak perempuan seperti ini. Apalagi digesek. Karena ini bermakna seksual. Mm-mm. Oke, wilayah sini pipi ya. Oke, tapi sang ibu bisa menggunakan sentuhan di pipi ini untuk memberikan ketenangan. Jadi, ketika si anak lagi bete, surete, murete, bahkan lagi nangis, tolong tempel, nggak usah bicara apa-apa, cukup tempel telapak tangan Anda di pipi seperti ini. Maka yang terjadi anak akan gini, ada dua reaksi. Anak akan seperti ini, gitu kan, akan makin nempel, atau, nah kalau anak sampai, gitu, berarti masalahnya ada di Anda. Dia bete, itu karena Anda. Jangan dipaksakan. Oke, itu ibu ya. Sekarang ayah, ingat, ayah nggak boleh megang seperti anak perempuannya. Sedekat apapun kalian. Apalagi digesek gini. Karena laki-laki ke perempuan digesek, it means sexual. Telapak tangan tapi ya. Kalau telapak tangan disentuhkan ke perempuan lalu digesek atau dielus, it means seksual. Makanya nggak boleh seorang ayah itu menyentuh dengan telapak tangan dan digesek.
Itu nggak boleh. Makanya kultur kita kan ketika anak sudah mulai 2 tahun, sang ayah nggak boleh mandiin anak lagi, yang perempuan. Oke? Nah, bagaimana seorang ayah ingin mengekspresikan kasih sayang pada anaknya? Gunakan punggung tangan, ya. Coba, kalau misalkan bayangkan Anda seorang perempuan, lalu saya gini ini. Set. Nah, gitu. Jadi misalkan Abah mau nunjukin Husna tuh cantik banget, Abah tinggal lakukan gini, punggung tangan tempel ke sini Husna. Nah, gitu. Nggak perlu bersentuhan. Itu hebatnya. Nggak usah menyentuh pun si anak akan merasa dirinya dipuji. Begitu dengan pujian yang sangat dalam. Itu lebih kuat daripada ucapan. Tadi kan kalau bahasa ayah ke anak laki-laki cukup ditepuk tanpa bicara apa-apa. Kalau ke anak perempuan cukup dibelai seperti ini tanpa bersentuhan juga nggak apa-apa, tanpa bicara. Itu langsung mengekspresikan bahwa kamu cantik, kamu luar biasa. Oke, mungkin itu aja dulu barangkali Bah ya. Sekarang udah jam 6:04. Barangkali kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Wah, Abahnya kemana nih? Kacai jika nama kamu. Ada di ya lah. Oke, ini sebenarnya masih banyak hukumnya, masih ada hukum 4, hukum 5, dan sentuhan pun masih banyak. Nanti ya. Nanti kita sambung lagi, ya, barangkali ada yang dibadal lagi ya. Silakan Kang Abah, sudah jam 6:05. Siap, terima kasih Kang Wiwid. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat sekalian. Terima kasih atas Kang Wiwid, terima kasih atas materinya. Alhamdulillah begitu banyak sekali ilmu yang kita dapat di pagi ini. Ilmu tentang parenting tentunya ya, kepada sahabat sekalian. Semoga apa-apa yang Kang Wiwid sampaikan bermanfaat dan tentunya ilmunya dipraktikkan supaya mendapatkan keberkahan dalam ilmunya begitu ya sahabat sekalian. Sekarang udah jam 6, jika ada pertanyaan kami persilahkan pada sahabat sekalian. Nah, ini dia. Ya, jika tidak ada, Kang Dani silahkan Kang Haji untuk menginfokan atau agenda-agenda Dunrat selanjutnya. Yang tadi terus yang kemarin kita kunjungi, silahkan untuk diinformasikan kepada sahabat sekalian. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kasiran buat materinya Kang Wiwid, Ba'dal dari Ustadz Feilian. Alhamdulillah, kemarin kita silaturahim, kemudian ada bertemu dengan ring satunya Ustadz Buya Yahya ya di Cirebon. Kemarin saya kontak-kontakan, kita akan ditunggu nih buat di Cirebon, tapi sebelumnya insya Allah akan ditunggu di Al-Bahjah cabang Bandung yang ada koordinasikan ke depan agenda ke Cirebon ke pondok pesantrennya Al-Bahjah Buya Yahya. Karena kemarin kita silaturahim ke Sukabumi, ternyata kebetulan ketemu sama ring satunya Al-Bahjah. Jadi saya di Japri, nanti saya share Japriannya berupa voice note yang insya Allah beliau sedang ada di Jakarta. Sekarang diagendakan segera secepat mungkin untuk kita bisa silaturahim ke Ciwidey. Jadi nanti bisa jadi dadakan agendanya ya mungkin ini. Kalau misalkan dadakan ya wayahna ya Bah ya. Siap. Jadi teman-teman yang mau ikut mangga kita makan bersama santri penghafal Quran Al-Bahjah cabang Bandung, ada kurang lebih 30-50 santrian kata Ustadz ya. Insyaallah mangga Bah, sekian aja mungkin. Kita mau aktivitas lagi. Ada yang mau ke kantor atau ada yang langsung mau tutup doa aja ya Kang Nani. Kang Hajinya siap. lagi ada ini. Ditutup doa aja dulu sebelum Abah atau apa doa apa? Abah. Abi kudu ningali teks.
Kang Wiwit doa aja Kang Wiwit. Kang Wiwit aja, Kang Wiwit. Masya Allah. Ya, apa di boroh kalian, Kang Wiwit, tenang kayak ayah Masya ieu nama Allah. transfer nama lah. Baik. Coba. Alhamdulillah, Pak syukurillah untuk rekan-rekan komunitas dunia akhirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah kembali berusaha berikhtiar menyambungkan silaturahim di antara kita, memperkuat ukhuwah kita, ukhuwah Islamiyah, dan sharing ilmu yang sedikit banyak yang baiknya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan salah dan khilafnya adalah dari saya pribadi sebagai manusia. Akhirul kalam, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan salihan tardahu aslih li fi dzurriyyati tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan doa kata Rabbul Majelis, subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dibuka dulu aja ininya, videonya kita foto. Waalaikumsalam. Nanti sebelum ditutup kita foto dulu ya. Dibuka dulu. Buka. Jadi sepedahan Pak Haji. Siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ada Bu Guru nih, ada Bu Guru Yuli sama ada Bu Guru Teh Sama, Bah. Aci nih. Lupa Masya Bah, Allah. ini, ada Uda Dedi sudah share ini apa buat donasi mobil bergerak. Jadi nanti Masya kita ikhtiarkan untuk konsep toko, mobil toko atau Oh, jadi kayak mobil roti gitu ya? Mobil roti truck. kayak food truck. Yes, Ya, food jadi truck. kayak food truck. Jadi nanti kita insya Allah setiap ke pesantren itu kita ikhtiar langsung masak di pesantrennya dengan mobil Oke, food truck Masya nanti ya. Allah. Emang bagus seperti itu ya. Jadi Jadi dakwahnya food truck. semakin nyata, maka sekali lagi ada bentuk dari sahabat-sahabat Dunrat yang punya donasi 10.000 saja, 10.000 rupiah saja setiap hari Jumat atau kapanpun itu bisa diikhtiarkan. Maka nanti ada di share, kalau bisa di share dulu sekarang, bisa nggak Bah di share lah Bah, kenapa? Nah, Ini flyer yang udah bikin saya kirim dulu ke ini ya sebentar ya. di grup kirim di grup bisa. Ya, saya kirim dulu sebentar. Nanti Abah share di sini biar bisa jadi ini apa? Ada evaluasi atau ada masukan. Koreksi gitu ya, masukan. Ya, betul, siap. Masukan nanti buat bisa jadi Kang Ahmad atau mau ditambahin mau apa? Bentar. Nah, ini desainnya. Jadi udah ada di grup, Bah? Udah. Ini tinggal di share. Biar teman-teman sebelum bubar ini dicek dulu. Ini jadi mobil food truck, nanti kita ke masjid-masjid, Nah, ke itu pesantren-pesantren. Ini dia. Aduh, nah itu ya masuk. Jadi ya hungkul eta. Kelak. Itu nanti bisa bisa di evaluasi. Kita ikhtiarkan bergerak, benar-benar semua lini harus bergerak ya. Ini gerakan sedekah. Berjamaah. Gerakan sedekah berjamaah, mobil toko bergerak. Ya, yes. Jadi nanti kita silaturahim ke pesantren itu bawa mobil tokonya, Bah. Jadi kita nanti melibatkan santri untuk masak burgernya. Putra ya. Jadi nanti pulangnya harus mobilnya utuh ya. Nah, bukan food gitu. Paling itu aja, Bah. Dilanjut kita pamitan. Siap. Sahabat sekalian. Mantul. Kajian minggu depan insya Allah diisi oleh Rabu depan, edisi hari Rabu terakhir ya, hari Rabu terakhir di bulan Desember tahun 2021, yaitu Kang Haji Dea. Insya Allah beliau akan mengisi, dan tentunya jadwal selanjutnya ada dari Kang Ahmad, Kang Sandi, dan yang lainnya gitu tentunya. Kak Bu Yuli, Kak Aci, alhamdulillah, Kak Karina, terima kasih, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Selamat bergerak, selamat beraktivitas. Semoga beristiqomah dalam kebaikan.
Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan tentunya terima kasih kepada sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup kajian Pak Haji dia, ini. Abi pada kaku tawaringin ya, pada nyarangan Pak Haji. Mual, Ka Gunung Singa Pak Haji. di mah weh. Kita tutup ya.